Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen program studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Juanda, Bogor. Pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi hukum, yaitu mata kuliah hukum lingkungan. Penyampaian deskripsi mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah hukum lingkungan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 4 yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Mata kuliah hukum lingkungan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang hukum lingkungan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mata kuliah hukum lingkungan membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Materi kuliah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian lingkungan hidup dan hukum lingkungan, sejarah hukum lingkungan dengan asas-asasnya, disertai dengan instrumen hukum lingkungan dan upaya penegakannya. Adapun materi hukum lingkungan secara umum meliputi pengertian lingkungan hidup, pengertian hukum lingkungan, sejarah hukum lingkungan, asas-asas hukum lingkungan, perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan, kemudian instrumen hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat, serta isu-isu lingkungan yang bersifat kontemporer. Dengan materi yang diuraikan di atas, mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait lingkungan hidup dan konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan menguasai teori-teori yang relevan dengan hukum lingkungan demi pengembangan hukum di bidang lingkungan hidup, serta mampu menganalisis serta secara mendalam permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dalam lingkup administrasi, lingkup perdata, dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun capaian mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah nomor 1 yaitu memahami dan dapat menjelaskan secara sistematis tentang pengertian lingkungan hidup, hukum lingkungan dan sejarah lingkungan, yaitu memahami definisi lingkungan hidup, hukum lingkungan, ruang lingkup, serta sejarah perkembangan hukum lingkungan baik dalam skala nasional maupun skala internasional. CPMK 2 yaitu memahami dan dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum lingkungan. CPMK 3 memahami dan dapat menjelaskan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan turunannya. CPMK yang keempat yaitu memahami dan dapat menjelaskan tentang berbagai instrumen yang digunakan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, seperti kajian lingkungan hidup strategis, analisis mengenai dampak lingkungan, dan instrumen ekonomi lingkungan. Untuk CPMK 5 memahami dan dapat menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggaran aturan lingkungan. Untuk CPMK ke-6 mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan aturan hukum lingkungan yang berlaku secara global, termasuk perjanjian internasional terkait masalah lingkungan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-7 yaitu memahami dan dapat menjelaskan tentang peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan CPMK yang ke-8 yaitu memahami dan dapat menjelaskan tentang berbagai permasalahan lingkungan terkini dan bagaimana hukum lingkungan meresponnya, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran air maupun pencemaran tanah, termasuk pencemaran suara.
Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun secara bersama dengan tim dosen pengampu ya, yang penyusunannya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh tim program studi. Ya, dalam hal ini dimaksudkan untuk mendukung profil lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi hukum. Ya. Untuk memaksimalkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah hukum lingkungan, saya menerapkan sistem pembelajaran secara daring, di mana platform yang digunakan yaitu Learning Management System, ya, lengkap dengan Zoom Meeting, ya, Google Meet, dan WA Group. Ya. Terdapat beberapa variasi metode pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran. Hal ini diterapkan agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan dapat menarik minat belajar mahasiswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode yang saya gunakan diantaranya adalah discussion, ya, materi diskusi, ya, ada small group discussion, ya, membuat grup kecil dalam diskusi, ada discovery learning, project based learning, problem based learning, ada collaborative learning, serta case study, ya, studi kasus, dan kontekstual interaksi, ya, kontekstual interaction, ya. Untuk cara saya bagaimana mengemas bahan sajian materi kepada mahasiswa, yang tentunya diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan penelaahan terhadap segala sesuatu yang menyangkut beragam isu hukum dengan menggunakan ragam metode, ya, metode analisis yang sesuai dengan hakikat isu masalah hukum dan kebutuhan yang ingin dicapai. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik pembelajaran berlangsung maupun pembelajaran di dalam maupun di luar pembelajaran. Ya. Ada pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran yang berlangsung adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau dikenal dengan student center learning. Ya, mulai dari tahapan pendahuluan, kemudian hingga penutup. Ya, mahasiswa selain dilibatkan dalam proses belajar mengajar secara aktif untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada mahasiswa, sehingga terjadi ada kuliah interaktif antara dosen dan mahasiswa. Pada tahapan pendahuluan, saya menyapa dan mengajak mahasiswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, ya, kemudian memberikan kesempatan kepada perwakilan mahasiswa untuk mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada bentuk reward, ya, yang saya berikan kepada mahasiswa berupa poin keaktifan. Dengan cara ini saya mahasiswa lebih termotivasi, ya, dan dapat mempersiapkan perkuliahan dengan baik. Pada tahapan ini pembelajaran bentuk interaksi yang saya masukkan disesuaikan dengan metode pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya. Pada tahapan penutup saya memberi kesempatan kembali kepada mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan dan diakhiri dengan evaluasi proses pembelajaran. Ya. Di luar kegiatan pembelajaran saya tetap berinteraksi dengan mahasiswa. Saya berusaha memfasilitasi mahasiswa untuk bertanya maupun berdiskusi baik secara langsung maupun melalui grup, ya. Itulah bentuk interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa. Kemudian pada pertemuan awal perkuliahan biasanya selain menyampaikan RPS, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan. Salah satunya menyampaikan komponen penilaian, komponen yang telah disepakati dapat dilihat sebagai berikut, yaitu contoh ada tes tertulis, ada tes pengamatan keaktifan maupun penugasan mandiri maupun kelompok. Ya. Nah, untuk memudahkan saya dalam penilaian, saya menggunakan penilaian berupa kolom atau rubrik, ya. Rubrik penilaian yang tentu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Nah, kemudian penilaian yang telah dilakukan dapat dilihat secara terbuka oleh mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS, melalui WA ataupun melalui media yang lainnya. Berikut akan saya sampaikan atau saya tampilkan rekaman pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan perkuliahan hukum lingkungan.
di mana hukum lingkungan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Ya. Berikut akan disampaikan materi perkuliahan hukum lingkungan. Ya. Sebelum eh, mempelajari tentang apa itu hukum lingkungan, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup. Ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa lingkungan hidup ini adalah eh, kesatuan ruang, ya, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, ya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Ya, itu pengertian lingkungan hidup. Ya, ya. Kemudian apa itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang 32 2009, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, ya, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Itu ya. Jadi lingkungan hidup ini perlu dilindungi. Siapa yang melindungi? Ya tentu saja manusia, karena manusialah sebagai makhluk hidup yang banyak berkontribusi mencemari dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup ini perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Dengan apa pelindungannya? Ya, tentu saja dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, ya, yang ada, yang sebagaimana Indonesia sudah memiliki banyak sekali undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup, mulai dari undang-undang sampai dengan aturan-aturan turunannya, ya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai dengan peraturan daerah, yang misalnya peraturan daerah yang mengatur tentang sampah, ya, pengelolaan sampah. Lanjut, eh, selanjutnya hukum lingkungan. Apa itu hukum lingkungan? Ya, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan hidup, ya, di mana lingkungan hidup itu mencakup semua benda, kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Jadi berarti hukum lingkungan adalah aturan atau hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan. Ya. Jadi hukum lingkungan itu menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan dan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, kerusakan, dan merosotnya kualitas lingkungan, lingkungan mutu, serta demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi hukum lingkungan itu menetapkan norma-norma dan ketentuan yang mengatur terutama adalah perbuatan manusia. Kan yang mencemari dan merusak lingkungan itu kan manusia. Kalau hewan eh, jarang, ya, hanya untuk sekedar kepentingan makan saja misalnya seperti itu ya. Jadi hukum lingkungan ini menjamin agar tidak terjadi atau paling tidak meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ya, sehingga kualitas lingkungan hidup itu bisa dijaga, ya, eh, secara langsung, ya, bisa dijaga kualitasnya sehingga alam ini atau lingkungan hidup ini bukan hanya bisa digunakan oleh
kita saat ini ya, tetapi kita harus juga memikirkan generasi yang akan datang, anak cucu kita nanti pasti dia membutuhkan juga lingkungan hidup yang bersih dan sehat seperti itu ya. Nah, apa itu tujuan hukum lingkungan? Kenapa perlu ada hukum lingkungan? Ya, jadi tujuan hukum lingkungan adalah untuk melindungi ya dan melestarikan lingkungan hidup serta mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan ya sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang saat ini dengan eh, masa depan. Ya, itu ya. Jadi harus dipikirkan juga eh, kehidupan eh, atau eh, kelestarian di masa depan. Ini mencakup berbagai aspek tentu saja ya untuk pelestarian lingkungan ini, mulai dari pencegahan pencemaran hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, eh, tujuan daripada hukum lingkungan. Ya, tujuan hukum lingkungan yang disampaikan tadi diantaranya untuk perlindungan lingkungan tadi ya. Jadi hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kemudian juga untuk mengatur atau pengaturan hubungan manusia dan lingkungan. Ya. Hukum lingkungan ini mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan, ya termasuk penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah misalnya. Kemudian tujuan hukum lingkungan juga adalah sebagai untuk keseimbangan ekosistem. Ya. Jadi hukum lingkungan berusaha menjaga keseimbangan ekosistem, ya, memastikan bahwa berbagai komponen lingkungan dapat berdampingan secara harmonis. Kemudian tujuan dari hukum lingkungan itu eh, adalah untuk keadilan lingkungan. Ya, jadi hukum lingkungan berupaya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses, ya, memiliki jalan yang sama terhadap lingkungan, ya, yang sehat dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian tujuan hukum lingkungan juga adalah untuk pencegahan pencemaran yang disebutkan tadi ya. Hukum lingkungan menetapkan aturan dan sanksi ya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Kemudian juga untuk pengelolaan sumber daya alam. Ya. Hukum lingkungan mengatur pemanfaatan sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara ya secara bijaksana dan berkelanjutan. Kemudian juga untuk apa? Tujuan akhirnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup ya. Jadi dengan adanya hukum lingkungan, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia melalui apa? Melalui lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan dan tentu saja juga harus bersih. Oke, kita lanjut sekarang sejarah hukum lingkungan. Ya. Di dasawarsa tahun 70-an merupakan awal ya, awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya konferensi Stockholm tahun 72 yang membicarakan masalah lingkungan. Itu baru tahun 72 berarti kesadaran manusia atau permasalahan masalah lingkungan baru tahun 70-an. Ya. Konvensi eh, Stockholm yang diselenggarakan oleh PBB ini berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 12 Juni tahun 72 ya 1972. Akhirnya tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jadi tanggal 5 Juli itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Eh, pada tahun 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, World Commission of Environment and Development, ya, yang kemudian lahir konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan
Konferensi Rio de Janeiro di Brazil tahun 92 melanjutkan daripada pembahasan konferensi yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 72 ya. Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara ya untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerjasama ya antara mereka ya. Kerjasama itu antara lain dapat dilihat dari adanya Tripartite Agreement ya dan Deklarasi Manila yang juga membahas seputar lingkungan ya. Nah, setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN kemudian ASEAN ya negara ASEAN pada tahun 76 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Ya. Negara-negara ASEAN juga menyusun rencana tindak atau action plan dalam hal ini ya. Sasaran utama dari rencana tindak ini adalah perkembangan dan pelindungan, ya, pengembangan dan pelindungan lingkungan laut dan kawasan, termasuk kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan kesehatan generasi yang akan datang. Ya, sejak era 80-an, ya, tahun 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas ya, agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan. Ya. Nah, guna mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder, tidak terkecuali juga Indonesia ya dalam hal ini menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Itu juga sebabnya maka Indonesia kemudian menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 tentang apa ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup atau UULH 1982. Ya, jadi undang-undang yang pertama yang mengatur lingkungan di Indonesia adalah baru tahun 82 melalui Undang-Undang Nomor 4. Ya. Inilah produk yang pertama nih yang dibuat di Indonesia setelah sebelumnya dibentuk satu kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan ketiga zaman Presiden Soeharto ya, zaman Orde Baru eh, pada tahun 78 sampai tahun 1983. Kemudian Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama ya, jadi ada Kementerian Khusus Lingkungan Hidup pada waktu itu ya, pada zaman Soeharto itu Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yaitu dalam Profesor Dr. Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 82. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82, tanggal 11 Maret tahun 82 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional atau Indonesia ya. Itu sejarah hukum lingkungan Indonesia itu dimulai dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 gitu ya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82, sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang eh, yang berhubungan dengan lingkungan hidup ya, atau sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik ya. Rezim hukum nasional klasik ini berisikan tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral ya. Sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif. Sedangkan rezim hukum lingkungan modern dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Lingkungan Hidup ya tahun 82 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral. Ya. Jadi kalau undang-undang eh, apa rezim hukum lingkungan klasik itu orientasinya lebih dari kepada penggunaan lingkungan hidup ya, yang seluas-luasnya tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Sedangkan rezim hukum lingkungan modern itu eh, lebih kepada pendekatan sektoral ya, mementingkan bukan hanya untuk kepentingan sekarang tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang. Ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum
lingkungan modern di Indonesia tentang hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yaitu hukum lingkungan. Ya. Karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep yang sebelumnya tidak dikenal di dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan lingkungan hidup tahun 82, ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 itu memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, setelah Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982 berlaku, selama beberapa tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan pada waktu itu eh, dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif, ya. Oleh karena itu perlu ada perubahan tentu saja, ya. Sejak penggunaan Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82, kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik, ya. Dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu perlu adanya dilakukan perubahan, ya, terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82. Maka pada tanggal 19 Desember tahun 19 September, ya, tahun 97, pemerintah mengundangkan Undang Nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya, yaitu oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 97. Jadi bisa diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, ya, sebagai perubahan yang kedua. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Ya. Dengan lain perkataan bahwa hukum lingkungan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan, dan adil bagi semua orang. Ya, jadi sampai saat ini memang belum ada pergantian lagi atau ada perubahan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berarti sudah dua kali perubahan, ya. Tahun 82, tahun 97, dan tahun 2009. Ya. Eh, eh, Pokok masalahnya juga atau tentangnya itu juga berbeda, ya. Ditambah dengan bukan hanya perlindungan, tetapi juga ada pengelolaan, ya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup ini bukan hanya dilindungi, tapi juga harus dikelola dengan baik, seperti itu, ya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Nah, saya kasih kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat atas uraian tentang tadi tentang lingkungan hidup, pengertian hukum lingkungan, kemudian sejarah hukum lingkungan. Silakan yang mau bertanya, kasih kesempatan. Silakan, enggak? Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut, ya. Eh, Bahasan tentang dasar hukum hak asasi manusia atas lingkungan hidup di Indonesia. Ya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Ya. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi masyarakat Indonesia serta makhluk hidup yang lainnya. Eh, Kemudian dasar justifikasi argumen hak asasi manusia atas lingkungan diantaranya tercantum di dalam hukum internasional, ya. Dasar justifikasi berarti jasa dasar pembenaran, ya, argumentasi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya.
Yang pertama, di dalam hukum internasional, hak atas lingkungan hak atas lingkungan tidak diatur secara eksplisit ya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Namun di dalam pasal 28 DUHAM dapat dijadikan dasar justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Ya. Begitu juga di dalam Kovenant Hak Ekonomi Sosial Budaya pasal 1 ayat 2 dijadikan sebagai dasar justifikasi hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia. Jadi hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh Sidang Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada bulan April 2001 yang isinya bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi, bahan-bahan beracun, dan degradasi lingkungan hidup. Gitu ya. Bagaimana dengan hukum di Indonesia yang mengatur masalah lingkungan ini atau dasar pembenaran terhadap eh, argumen bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, ya, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini bisa dilihat secara konstitusional hak atas lingkungan dalam hukum nasional Indonesia ini diantaranya tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Di antaranya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, serta dikaitkan dengan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam amandemen eh, Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 28H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke. Ya, lanjut. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, ya, Pasal 5 ayat 1, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 8 ayat 1, sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. Kemudian juga eh, bisa dilihat di dalam Undang-Undang HAM, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 3 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang sudah jelas yaitu dasar pembenaran bahwa lingkungan hidup ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Sehingga ketika ada apa namanya ada pencemaran, ada polusi udara dan sebagainya, eh, merupakan itu telah melanggar hak asasi manusia. Ya. Jadi lingkungan itu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya. Ya. Eh, itu yang bisa disampaikan, ya mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Eh, Perkuliahan hukum lingkungan pada pertemuan pertama. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.